Kali ini aku akan membahas mengenai cerpen Angkatan Reformasi, yakni cerpen yang berjudul Badai Laut Biru ciptaan Ahmadun Yosi Herfandra. Era reformasi atau era pasca Soeharto di Indonesia dimulai pada tahun 1998, tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh Wakil Presiden saat itu, B.J. Habibie. Periode ini didirikan oleh lingkungan sosial politik yang lebih terbuka. Munculnya angkatan ini ditandai dengan maraknya karya-karya sastra, puisi, cerpen maupun novel yang bertema sosial politik, khususnya seputar reformasi. Sastrawan Angkatan Reformasi merefleksikan keadaan sosial dan politik yang terjadi pada akhir tahun 1990-an seiring dengan jatuhnya Orde Baru. Proses reformasi politik yang dimulai pada tahun 1998 banyak melatar belakangi kelahiran karya-karya sastra, puisi, cerpen, dan novel pada saat itu. Bahkan penyair-penyair yang semula jauh dari tema-tema sosial politik seperti Sutarji Fazlul Bahri, Ahmadun Yosi Herfandra, dan Acep Zamzam Noer, Hatano Beni Hidayat juga ikut meramaikan suasana dengan sajak-sajak sosial politik mereka. Yang awal kita akan bahas ialah sinopsis dari cerpen Badai Laut Biru. Cerpen Badai di Laut Biru memiliki alur campuran. Cerpen tersebut awalnya berkembang maju, namun setelah itu beberapa kali ditampilkan potongan flashback yang menjelaskan latar belakang dari cerita. Cerita bermulai dari Kardi yang menaikkan peralatan pelayaran ke atas perahu yang terletak di pantai. Lalu kemudian keranjangnya yang dibawa Kardi terlepas dan hanyut terseret ombak. Melihat Kardi yang kesusahan, Salim dengan sigap membantu mengambil keranjang dan membantu Kardi untuk naik ke perahu. Kardi berbaring di pinggir geladak perahu. Ia mengingat saat ia diperebutkan beberapa gadis yang cantik, namun semuanya berlalu saat ia gagal masuk Akbri. Waktu itu selama 2 tahun ia mencari pekerjaan yang cocok, namun hasilnya nihil. Kemudian atas anjuran ayahnya, ia ikut menjadi awak perahu milik ayahnya. Itulah awal mula Kardi yang bekerja sebagai awak perahu seperti ayahnya. Perlahan-lahan, perahu yang ia tumpangi meninggalkan daratan dan jala-jala pun mulai diturunkan untuk menangkap ikan. Saat itu, Kardi dan Salim mengetahui ada pukat harimau yang beroperasi di situ. Setelah itu, terjadilah badai yang memporak-porandakan awak perahu. Lalu datanglah Pak Ruslan yang menyuruh penghuni di perahu menyelamatkan dirinya masing-masing. Kardi kemudian menolong Rukmini dan papan yang dimiliki Pak Ruslan diberikan kepada Kardi dan Rukmini. Dan pada akhirnya semuanya selamat dari terpaan badai. Langsung saja kita akan menilai cerpen ini menurut nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, nilai agama. Yang pertama, nilai agama yang terdapat di dalam cerpen ini ialah kita harus berdoa dan berpasrah diri setelah berusaha. Terdapat di dalam kutipan cerpen, kuatkan hatimu Rukmi, berdoalah semoga badai segera reda dan pertolongan segera datang. Lalu nilai agama yang kedua ialah di dalam cerpen ini kita diajarkan untuk bersabar. Terdapat di dalam kutipan cerpen, itu persoalannya juga seperti yang kita alami. Siapa orangnya yang tidak jengkel kalau sumber pangan dirampok oleh orang lain? Kalau kita tidak bersabar-sabar, mungkin sejak dulu kita sudah bentrok dengan para perampok itu. Lalu yang ketiga, nilai agamanya ialah kita harus bersyukur. Terdapat di dalam kutipan cerpen, Kardi, Rukmini, syukurlah kalian masih hidup. Itulah nilai agama yang terdapat di dalam cerpen Badai Laut Biru karya Ahmadun Yosi Herfandra. Lalu selanjutnya nilai sosial. Nilai sosial yang terdapat di dalam cerpen ini yang pertama ialah tolong menolong. Terdapat di dalam kutipan cerpen, melihat Kardi kepayahan lelaki di geledak itu, Salim dengan tangkas meloncat ke arah Kardi dan mengambil alih keranjang-keranjang yang dibawanya. Lalu yang kedua, terdapat nilai sosial gotong royong, yaitu saat menggerakkan perahu. Terdapat di dalam cuplikan cerpen, seorang awak perahu memanjat tiang layar, melepaskan tali pengikat.
Salim bersama perahu lain melepaskan tali layar bagian bawah. Kardi siap dengan merentangkan tali layar membentang ke haluan. Perlahan-lahan, layar pun mengembang lalu tertiup angin ke samping kanan. Nilai sosial yang ketiga ialah tentang penindasan yang terdapat di dalam cerpen ini. Terdapat dalam kutipan cerpen, sampai bosan Lim, tapi tak ada hasilnya. Kita bahkan semakin jengkel saja. Teknologi modern kadang-kadang bahkan menjadi penindas rakyat kecil. Itu tadi nilai sosial yang terdapat di dalam cerpen Badai Laut Biru karya Ahmadun Yosi Herfanda. Selanjutnya nilai hukum. Nilai hukum yang terdapat di dalam cerpen ini ialah belum tegaknya hukum dan undang-undang seperti di dalam kutipan cerpen, dan sulitnya kita hidup di negara yang hukum dan undang-undangnya belum menjadi kesadaran yang penuh. Itulah nilai hukum yang terdapat di dalam cerpen Badai Laut Biru karya Ahmadum Yosi Herfanda. Yang keempat, nilai sosial budaya. Nilai sosial budaya yang terdapat di dalam cerpen ini ialah penggunaan bahasa daerah, yakni bahasa Jawa. Terdapat di dalam kutipan cerpen, tir pada irenge, sir pada jali tengi. Dan yang terakhir, nilai moral. Nilai moral yang terkandung di dalam cerpen ini yang pertama, bertanggung jawab. Terdapat di dalam kutipan cerpen, kalau tadi Pak Ruslan tidak memberikan selembar papan kepada kami, entah kami sudah jadi apa. Mungkin telah tenggelam berdua dimakan hiu. Dia memang betul-betul seorang kapten yang bertanggung jawab. Lalu yang kedua, pantang menyerah. Terdapat di dalam kutipan cerpen, pada detik-detik yang menegangkan itu, dengan cepat Kardi menarik tubuh Rukmini untuk meloncat ke laut yang bergelombang besar. Ketika keduanya masuk ke air, Rukmini terlepas dari pegangannya dan tenggelam ditelan ombak. Dengan mata dan tangannya dia mencari-carinya. Nilai moral yang ketiga ialah tentang kemanusiaan. Terdapat di dalam kutipan cerpen, Kardi melihat Rukmini muncul dari dalam air dengan gelagapan. Dia cepat-cepat mengejarnya dan dia berhasil meraih Rukmini dengan tangkas kirinya, lalu berenang dengan susah payah. Rukmini lemas, tubuh Kardi juga semakin lemas. Nilai moral yang keempat ialah perkelahian dan pembunuhan. Terdapat di dalam kutipan cerpen, kau sudah mendengar tentang perkelahian antara nelayan kecil melawan nelayan pukat harimau di pantai Jepara yang berakhir dengan tragedi pembunuhan. Itulah 4 nilai moral yang terkandung di dalam cerpen Badai Laut Biru karya Ahmadum Yosi Herfanda. Itu tadi apresiasi cerpen Angkatan Reformasi, yakni cerpen yang berjudul Badai Laut Biru karya Ahmad Yosi Herfanda. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.